silakan beberapa materi yang ada pada saya yang itu bisa dijadikan masukan untuk merumuskan masalahnya. Oke ya, masalah kuncinya satu, tapi bisa dikembangkan menjadi dua, yaitu bagaimana adanya tadi bimbingan kelompok mengatasi bullying di dunia maya, misalnya begitu ya. Oke, itu rumusan masalahnya. Yang kedua rumusannya adalah tentu seberapa penurunan gitu ya, bullying gitu ya, pada kasus tadi gitu. Nah, ini silakan dicoba dirumuskan spesifik sampai kepada penelitiannya. Kemudian Bapak Ibu ini nggak usah dulu, nggak apa-apa, tapi Bapak Ibu sudah punya gambaran bahwa kalau menulis tentang bullying maka harus ada landasan teoritisnya walaupun sedikit terhadap masalah bullyingnya dan masalah bimbingan kelompoknya tadi, masalah rendahnya motivasi masalahnya, atau bimbingan tadi konseling atau self-regulated learning tadi. Nah itu. Nah, rencana tindakan itu adalah tadi siklus-siklus yang direncanakan tadi, dengan perbaikan menggunakan siklus yang Bapak Ibu rencanakan 2 siklus tadi. Jadi siklus yang pertama dengan bimbingan kelompok apa begitu. Nah, yang penting lagi Bapak Ibu coba itu dibayangkan dan dicoba dideskripsikan instrumennya apa untuk mengamati tadi. Kalau perubahan bullying mau dilakukan dengan bimbingan kelompok, lalu alat ukur untuk melihat perubahan setelah dilakukan bimbingan kelompok itu, instrumennya, kisi-kisinya itu ya, kisi-kisinya harus disiapkan dulu. Apakah dari jumlah bullyingnya gitu ya, sering tidaknya gitu misalnya, atau ada perubahan perilaku pada aspek apa lah, ini sesuai dengan indikator hasil itu, indikator hasil dari tindakan tadi. Karena itu ditentukan dulu Bapak Ibu, di dalam penelitian ini Bapak Ibu harus punya indikator kesadaran tadi katanya Bu Ririn, indikator kesadaran itu seperti apa, dan indikator itulah yang akan diukur lewat instrumen itu. Oke. Nah, silakan nanti dicoba dingengkrengi seperti apa instrumennya untuk itu. Sumber datanya juga harus dijelaskan. Saya kira sumber data primernya kalau tadi bullying itu tetap pada pelaku gitu ya. Tapi bisa juga karena tadi ternyata di satu kelas itu gitu, bisa juga dari teman-temannya. Oke, jadi ada sumber primernya siswa sendiri, pelaku, sumber sekundernya misalnya teman-temannya. Tapi juga seperti Pak Endo tadi, bisa sumber tersiernya mungkin juga dari guru-guru yang lain. Nah, itu silakan ditentukan sehingga instrumen nanti akan diarahkan ke siapa gitu. Nah, ini sumber datanya. Tekniknya tadi boleh Bapak Ibu dengan observasi. Itu kalau observasi berarti Bapak Ibu bisa mengamati di grup-grup itu misalnya ya. Alat pengumpul datanya apa? Nah, kalau observasi berarti ada pedoman observasi. Kalau menggunakan teknik untuk angket begitu, maka juga gunakan angketnya dengan Google Form itu misalnya begitu. Bapak Ibu, nanti dari alat ini akan terlahirlah sebuah data. Data ini akan tergambar
dari perubahan-perubahan yang nampak. Sebelumnya misalnya tergambar kalau dari kuantitas ada 50 anak yang masih suka bully, kemudian karena yang dilakukan itu tinggal 40, maka itu gambarkan itu di analisis ini. Analisis sederhana saja, mencoba melihat pergerakan dari data itu sehingga terjadilah sebuah penurunan gitu ya, atau peningkatan gitu ya. Kalau kesadaran berarti ada peningkatan kesadaran. Kalau motivasi berarti ada peningkatan motivasi. Kalau bullying ada penurunan tingkat bullyingnya. Nah itu digambarkan dengan tabulasi data atau nanti dengan tabel, dengan grafik dan seterusnya. Maka sebetulnya penulis itu nanti karya tulis Bapak Ibu ini sudah jadi karena sudah ada datanya. Oke. Di sini Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa membaca-baca untuk merancang sampai nanti menghasilkan sebuah rancangan seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin menanyakan? Skemanya Bapak untuk Oke, ya silakan Pak Endo. Nah, oke, ya. Sampai kapan Pak Ketua? Kira-kira? Oh gitu, oke ya, oke. Oh, ya, bagus ya, bagus. Oh gitu, oh ya, bagus ya. Usulnya Ketua nanti sampai jam 7 besok gitu. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Oke ya, oke. Nanti saya rubahnya berarti sampai biar nanti Bapak Ibu bisa membaca beberapa referensi untuk ini. Oke, Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu perlu ini rencana. Tadi kan kita baru masalahnya, nah itu ya. Tapi tindakannya itu harus dirancang dalam sebuah siklus gitu ya. Siklus pertama tadi mau apa tindakannya? Tadi mau mengatasi off task behavior. Tindakannya dengan katakan tadi apa Pak Hendro? Bimbingan apa tadi ya? Maka tentukan gitu dengan rencana layanannya, oke ya itu. Nah, kemudian tentukan juga indikator hasilnya seperti apa dari siklus yang pertama itu. Misalnya, apakah perilaku klotekan di mejanya itu berkurang itu, maka indikator hasil itu tentukan, karena indikator hasil ini yang akan menjadi alat untuk menentukan instrumennya. Ya. Ya, jadi begini, peneliti nanti tidak perlu khawatir ada perubahan atau tidak, itu bukan masalah. Termasuk ternyata tidak ada perubahan pun tidak apa-apa. Jadi peneliti itu tidak boleh memaksakan, mengarang-arang terhadap perubahan. Nanti malah justru parah gitu ya, malah itu kesalahan. Jadi tetap Pak Edo melakukan tapi kok gagal dalam tidak perubahan, tidak masalah. Nanti tinggal didiskusikan di dalam penjelasannya mengapa kok tidak berubah. Gitu. Jadi
peneliti tidak salah gitu. Tidak boleh justru mengatur-ngatur, itu ada namanya false apa itu dalam manipulasi data, falsifikasi ya, falsifikasi. Okay. Lalu juga begitu siklus kedua seperti apa? Kalau cukup sampai siklus kedua, tapi tadi Bapak Ibu siklus 1 dan 2 itu sebetulnya sama. Cuma ada perubahan-perubahan, penyesuaian, penataan yang lebih disempurnakan gitu, karena kita tidak membandingkan alat, tidak membandingkan tindakan. Jadi tindakannya tetap menggunakan itu, tapi beberapa layanannya yang disempurnakan misalnya gitu. Nah, karena nanti yang akan disimpulkan adalah layanan yang menjadi sempurna tadi. Oke. Nah, ini coba diisikan sehingga kalau sudah, maka ini akan siap untuk dipraktekkan nanti di kemudian hari. Oke. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Pak, skemanya ya, Pak Agus. Ya, nah, silakan. Ini Pak, tentang masalah ini ya, tentang apa yang disampaikan oleh Pak Endo, ini saya tadi akhirnya ingat tentang adanya perubahan perilaku itu apakah sudah muncul atau tidak. Ini kan memang kita baru menyusun PTBK ya, tapi andaikan itu nanti sudah kita lakukan. Ini misalnya pertama ketika kita lakukan tindakan itu kan keloteannya itu 10 kali. Nah, terus kemudian ketika kita lakukan siklus pertama keloteannya jadi 8 kali. Nah, kemudian ketika kita lakukan siklus yang kedua, keloteannya jadi 6 kali. Nah, ini kan berarti memang ada penurunan kan. Nah, ini untuk mengetahui apakah layanan kita, maksudnya itu teknik kita itu sudah berhasil atau belum, itu antara kalau misalnya, maaf ya Pak ya, kalau di dalam psikologi itu kan ada UJT kan, ada perbedaan kan antara yang pertama dan yang kedua. Lah itu kita ujikan, itu kan nanti akan mendapatkan ada signifikansi atau tidak, maksudnya bahwa layanan itu kita berikan. Nah itu kalau misalnya di dalam BK itu yang saya tahu itu nggak sampai ke arah sana Pak, hanya ini loh, maksudnya tuh pokoknya ada penurunan di dalam, maksudnya ada perbaikan perilaku, walaupun perilakunya itu dikatakan kita nggak bisa mengukur secara kuantitas ya. Nah itu kalau tadi 10 kali jadi 8 terus jadi 6. Nah ini gimana Pak caranya nanti untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari ini PTK kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi begini, ini untuk guru, untuk karya tulisnya ini tidak perlu ada uji T, lalu uji statistik yang berat-berat gitu, itu akhirnya. Karena ini kalau dikatakan eksperimen juga tidak murni eksperimen, sehingga datanya juga tidak bisa punya validitas yang itu, karena mungkin subjeknya juga tidak betul-betul bukan eksperimen lah gitu ya, ini lokasi eksperimen gitu. Kemudian yang kedua, guru-guru tidak dituntut untuk melakukan pengujian-pengujian yang ketat terhadap instrumen-instrumennya, sehingga kalau sampai dianalisis macam-macam nanti terlalu berat, karena ini ada kemudahan-kemudahan lah kalau untuk guru itu. Nilainya juga kecil, tidak seperti dosen itu kalau KTI itu nilainya 40 baik. Guru itu berapa? Itu maksimal hanya 40 itu. Jadi karena memang artinya pertama kita tidak mungkin pemerintah juga tidak ingin membebani dengan beban yang terlalu berat itu. Lalu melihat perubahannya di mana? Ya sudah, tampilkan dalam bentuk grafik misalnya. Di grafik itu sudah muncul pada siklus yang pertama tadi masih ada 10 kasus gitu misalnya. Kalau itu kuantitas. Lalu di grafik di berikutnya sudah tinggal 8. Lalu refleksikan saja secara nalar, sederhana.
bahwa terjadi penurunan yang diakibatkan oleh tindakan tadi. Cukup itu aja itu. Berkali-kali saya mengikuti dengan beberapa pakar di Dignas apa itu untuk guru disederhanakan seperti itu. Wah, gampang lu biasa nih. Oke, jadi gitu Bapak. Jadi nggak ada uji T dan seterusnya, nggak usah. Pak Misbah, silakan tadi. Skemanya Bapak sudah ada tugas-tugasnya untuk pembuatan karya ilmiah. Karena tadi maksudnya skema apa Pak Misbah? untuk penyusunan dari awal sampai akhir itu, seperti pelaporannya kemarin. Sama seperti itu. Iya, ada, nanti tanya ke teman-teman gitu ya, kalau itu ada semuanya. Ya. Oke. Karena laptop saya laptop tadi. Waduh, iya. Nah, nanti bisa datang ke Surabaya pakai lem biru Pak, lempar lalu beri yang baru. Iya bagus. Oke. Di share ketua kelasnya nanti. Iya, bisa di share ketua kelas. Bapak Ibu, ini menarik sekali diskusi kita hari ini. Tapi sudah azan di samping saya, kebetulan depan saya itu posisi itu juga masjid, juga udah azan. Saya minta Bapak Ibu usulannya gimana? Apa masih diskusi lagi? Atau Bapak Ibu mencoba menulis tadi sambil mencari referensi yang lain-lain? Coba menulis Pak. Menulis. Oke ya Bapak Ibu, saya beri kesempatan justru bisa belajar mandiri lewat banyak sumber. Silakan nanti karya itu. Lalu besok kalau bisa kita coba gitu ya. Sebenarnya penelitian itu biasa, tapi yang penting itu bukan penelitiannya kalau gitu ya, nulisnya menjadi artikel. Nah besok kita kaji bagaimana bahan-bahan yang sudah dikumpulkan itu nanti menjadi makalah, menjadi jurnal, menjadi artikel populer, dan itu menjadi karya-karya yang baik untuk Bapak Ibu. Oke, selamat beristirahat Bapak Ibu. Tadi pagi saya tanya memang Bufat kesempatan sudah ada dan sudah ada jawaban. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kakaknya Bufat ternyata juga meninggal karena ada penyakit itu, dan kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni dosanya, diterima amalnya, dan seluruh keluarga kita tetap dalam kondisi Islam dan ihsan.